Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wal kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Akhwani kiram, azamullah ta'ala jami'an. Hai adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya hari ini? Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, insyaallah. Oke adik-adik, pada pertemuan kedua kita di semester ini kita akan melanjutkan materi kita. Jika kemarin kita membahas tentang syarat-syarat menjadi imam, dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memberitahu imam yang melakukan kesalahan dalam salat. Namun adik-adik, sebelum kita melanjutkan ke materi, kita harus berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Ya, semuanya ikutin ya. Diangkat tangannya, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma wa 'amalan mutaqabbala. Amin. Oke adik-adik, kita langsung masuk ke materi. Jika kalian mempunyai buku fikih yang kelas 2, silakan dibuka halaman 62. Di sana ada tata cara memberitahu imam yang salah. Kita baca dulu kisahnya. Siang hari di sebuah masjid, Ahmad mengikuti salat zuhur berjamaah. Selesai rakaat ketiga, imam langsung duduk tasyahud akhir. Adik-adik, salat zuhur ada berapa rakaat? 3 atau 4? Benar, 4. Ahmad dan teman-temannya yakin bahwa imam salah bilangan rakaatnya. Ahmad dan sebagian temannya mengikuti imam, namun beberapa teman lainnya ada yang berdiri menambah 1 rakaat. Manakah yang benar? Usai salat berjamaah, Ahmad bertanya kepada Pak Badrun mengenai peristiwa yang baru saja Ahmad alami di masjid saat salat berjamaah. Pak Badrun menjelaskan cara mengingatkan imam yang salah. Jadi ketika itu Ahmad belum tahu bagaimana cara mengingati imam yang melakukan kesalahan dalam salat. Kata Pak Badrun, apabila imam salah dalam bilangan rakaat dalam salat, makmum mengingatkannya dengan membaca tasbih. Tasbih itu gimana? Tasbih itu adalah kalimat subhanallah. Jadi kita kan sering salat berjamaah nih di masjid. Mungkin dan ada di antara kita yang mengalami imam yang melakukan kesalahan. Mungkin rakaatnya yang kurang, salat zuhur yang 4 rakaat dibuat cuma menjadi 3 rakaat, atau salat subuh yang 2 rakaat dibuat menjadi 5 rakaat. Kan gak lucu. Jadi diingatinnya dengan cara mengucapkan subhanallah. Oke, kita lanjut kisahnya. Pada kesempatan lain, Pak Badrun mendengarkan cerita dari Ahmad. Ahmad bercerita mengenai pengalamannya. Itu yang pertama tadi, Ahmad salat dipimpin oleh imam yang salah. Ketika itu Ahmad belum tahu cara membenarkan imam yang salah.
Dan pada cerita selanjutnya, Ahmad sudah mengetahui cara membenarkan imam yang salah. Pada suatu petang, Ahmad sholat maghrib berjamaah di masjid. Ahmad ini jadi anak yang soleh, anak yang rajin sholat berjamaah di masjid. Kalian mau seperti Ahmad, maka rajin-rajinlah sholat berjamaah di masjid. Itu khususnya bagi adik-adik yang laki-laki. Ahmad sholat di sebuah masjid yang tidak jauh dari rumahnya. Sholat berjamaah diimami oleh Pak Halim. Kalian kenal Pak Halim? Kagak? Oke, sama. Saya juga. Pak Halim rajin ke masjid walaupun usianya sudah tua. Kita harus contoh Pak Halim ini. Meskipun dia sudah tua, dia semangatnya masih muda, terutama untuk sholat di masjid. Pada rakaat ketiga, seharusnya duduk tasyahud akhir. Kan sholat maghrib itu berapa rakaat? 3 atau 4? Berapa? 3 atau 4? Oke, 3 rakaat ya sholat maghrib. Kita lanjut. Pada rakaat ketiga, seharusnya duduk tasyahud akhir. Pak Halim langsung berdiri, tidak melakukan duduk tasyahud akhir. Lalu Ahmad dan makmum atau jamaah lainnya mengucapkan Subhanallah. Makmum dan Ahmad mengucapkan apa tadi? Mengucapkan Subhanallah. Itu cara memberitahu imam yang salah. Mendengar teguran itu, Pak Halim segera duduk tasyahud akhir. Kan tadi Pak Halim sudah rakaat ketiga, dia nggak duduk tasyahud akhir, dia langsung berdiri. Kemudian kata Ahmad dan teman-temannya, Subhanallah. Habis itu Pak Halim langsung berdiri, duduk lagi dan melanjutkan sholat. Samakah cara mengingatkan imam antara jamaah laki-laki dan jamaah perempuan? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Ayo kita perhatikan penjelasan Pak Badrun berikut ini. Apabila yang mengetahui kesalahan yang dilakukan imam adalah jamaah laki-laki, maka mengingatkannya cukup dengan membaca tasbih. Gimana tadi cara membaca tasbih? Tasbih adalah kalimat yang berbunyi Subhanallah. Subhanallah. Jadi nanti kalau kalian sholat di masjid, mengetahui imamnya melakukan kesalahan, jangan sungkan, jangan ragu, langsung bilang Subhanallah. Ntar imamnya akan membenari. Jadi bagaimana kalau yang mengetahui kesalahan itu adalah jamaah perempuan? Kalau jamaah perempuan yang mengetahui kesalahan, ia cukup dengan bertepuk tangan. Berapa kali? Sekali aja kalau bisa. Oke? Ada cerita lainnya. Pada malam hari, Ibu dan Aisyah melakukan sholat isya di rumah. Ibu dan Aisyah melakukan sholat berjamaah. Ibu sebagai imam dan Aisyah sebagai jamaah. Ketika rakaat pertama selesai, ibu langsung duduk tasyahud awal. Aisyah menegur ibu dengan cara menepuk tangannya sendiri. Jadi ibu sholat berjamaah sama Aisyah cuman melakukan 1 rakaat langsung tasyahud akhir. Lalu Aisyah tepuk tangan, dia membenarkan ibunya. Mendengar tepukan tangan Aisyah, ibu segera berdiri melanjutkan rakaat yang kedua. Adik-adik, dari beberapa peristiwa di atas disimpulkan bahwa sholat berjamaah mempunyai banyak manfaat. Beberapa manfaat sholat berjamaah, salah satunya yaitu yang pertama, dihafalin ya. Yang pertama, saling mengingatkan apabila imam melakukan kesalahan. Imam atau pemimpin yang melakukan kesalahan harus kita ingatkan. Kemudian yang kedua,
melatih diri menjadi seorang pemimpin. Jadi kita harus menumbuhkan mental biar kita siap memimpin orang dan siap dipimpin oleh orang. Kemudian yang ketiga, merasakan sebagai orang yang dipimpin. Kita sebagai jamaah, bukan imam ya, harus mengikuti segala sesuatu yang dilakukan oleh imam selama itu benar. Kemudian yang keempat, berlatih mengingatkan orang lain dengan cara yang terpuji. Jadi yang keempat ini salah satunya yaitu kita mengingatkan ketika imam salah dengan membaca Subhanallah. Apa arti Subhanallah? Maha suci Allah. Itu cara mengingatkan yang baik. Gimana kalau misalnya imam melakukan kesalahan, kita bilangnya Astagfirullah. Imamnya ngelus dada, kaget, emang dia melakukan dosa. Jadi kita yang keempat ini berlatih mengingatkan orang lain dengan cara yang terpuji. Contohnya yang dilakukan Ahmad tadi, dia bilang Subhanallah. Kemudian yang kelima, sebagai penguat silaturahmi antar kaum muslimin. Salat berjamaah adalah tempat kita menjalin tali silaturahmi. Kemudian selanjutnya ketujuh, saling mengenal dan saling membantu sesama muslim dalam kebaikan dan ketakwaan. Kemudian kedelapan, saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Kemudian yang terakhir adik-adik, memberi dorongan kepada orang lain agar mau melaksanakan salat berjamaah. Oke adik-adik, sampai di sini pertemuan kita. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Adik-adik, jangan lupa untuk terus belajar, untuk terus semangat, dan tetap harus semangat. Semangatnya berkali-kali, semangat. Jadi semangatnya harus di double powerkan lagi, oke? Sampai di sini pertemuan kita. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.